Perut buncit? Coba deh cara ini. Hai, I'm Anna, your personal pharmacist. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Dan di video kali ini, aku tuh mau bahas beberapa cara mengecilkan perut yang cukup mudah dilakukan di rumah. Jadi kita tahu ya teman-teman bahwa penumpukan lemak di perut atau lemak visceral ini termasuk salah satu penyebab perut buncit. Jadi kondisi ini tuh bisa dialami sama siapa aja, bahkan orang kurus sekalipun. Nah, ada berbagai hal yang menjadi penyebab perut buncit, mulai dari genetik hingga gaya hidup. Pola makan dengan gizi seimbang ternyata tidak cukup untuk mencegah perut buncit nih teman-teman. Kalian perlu mengimbangi dengan rutin berolahraga untuk membakar lemak perut. Nah, buat kamu yang mengalami perut buncit, bisa deh coba cara ini karena ini tuh mudah dan aman banget dilakukan di rumah. Yang pertama itu dengan rutin berolahraga. Jadi kalau rutin berolahraga ini tuh kayak merupakan cara mengecilkan perut yang udah nggak asing lagi deh buat teman-teman. Biasanya lemak perut ini akan menumpuk pada orang yang malas berolahraga, yang menyebabkan perutnya itu jadi membesar bahkan bergelambir. Nah, usahakan untuk berolahraga secara rutin setidaknya 30 menit dalam sehari. Jadi teman-teman bisa mencoba olahraga dengan intensitas sedang seperti berenang, jogging, senam aerobik, zumba, atau yang biasa saya lakukan yaitu gerakan plank. Ada crunches, yoga, ataupun pilates. Kalau gerakan ini dilakukan dengan rutin atau olahraga ini dilakukan dengan rutin, ini tuh bisa melangsingkan perut dan juga dapat membantu menjaga berat badan serta membakar lemak tubuh. Nah, yang kedua yaitu memperbanyak asupan protein dan serat. Kalian bisa mulai memperbanyak makanan dengan kandungan protein dan serat. Nah, untuk menghilangkan perut buncit tentunya ya. Dengan sistem pencernaan, serat ini diproses dalam waktu yang nggak sebentar, sehingga membantu kalian ini membuat menjadi lebih kenyang, dan kenyang itu lebih lama ya teman-teman. Jadi hasilnya kalian bisa mengurangi asupan kalori. Nggak hanya itu, serat juga menjaga fungsi sistem pencernaan yang dapat mengurangi perut kembung dan membuat perut tampak lebih kecil. Yang ketiga, membatasi konsumsi karbohidrat olahan. Jadi di samping meningkatkan asupan protein dan serat, teman-teman juga perlu membatasi konsumsi makanan olahan tinggi karbohidrat sederhana seperti gula. Karbohidrat ini merupakan sumber energi tubuh, tapi nggak semua jenis karbohidrat itu baik untuk dikonsumsi. Sebagai contoh nih teman-teman ya, konsumsi gula terlalu banyak, ini dapat meningkatkan kadar lemak dalam darah, bahkan dapat menyebabkan diabetes. Yang tak kalah penting, cara mengecilkan perut dengan membatasi karbohidrat juga perlu dibarengi dengan mencukupi angka kecukupan gizi harian kalian. Yang keempat, mencoba latihan ketahanan. Jadi latihan ketahanan ini merupakan salah satu cara mengecilkan perut yang paling populer mungkin di masyarakat ya. Jadi jenis olahraga satu ini nih teman-teman ya, ini dipercaya ini cocok untuk orang yang ingin mengurangi kalori tetapi tidak ingin kehilangan massa otot. Jadi dengan meningkatkan massa otot juga dapat membantu tubuh membakar lebih banyak kalori meski sedang istirahat. Nah, contohnya apa sih? Kayak angkat beban, squat, ataupun lunges. Yang kelima, memenuhi kebutuhan cairan. Jadi konsumsi cairan itu tidak hanya soal minum air putih. Jadi sumber cairan yang dibutuhkan tubuh bisa kalian dapati melalui makanan yang memiliki kandungan air seperti sup, jus buah, ataupun smoothies ya. Jadi mengkonsumsi buah-buahan atau smoothies saat sarapan tidak hanya mengecilkan atau menghilangkan perut buncit ya teman-teman ya, tapi juga membantu melancarkan pencernaan agar tidak sembelit. Yang keenam yaitu tidur yang cukup. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kurang tidur itu dapat mempengaruhi hormon yang mengatur nafsu makan. Hal ini yang dapat membuat kita itu merasa lebih lapar, terutama kalau di malam hari yang seharusnya tubuh kita udah beristirahat nih. Jadi yang perlu kita catat adalah meningkatkan durasi dan kualitas tidur ini dapat membantu menurunkan berat badan. Jadi teman-teman perlu ya untuk mengatur aktivitas harian dan hindari begadang. Yang ketujuh yaitu meningkatkan asupan lemak sehat. Jadi kalau lemak ini kan terdiri dari dua jenis,
yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Nah, kalau lemak tak jenuh sering disebut dengan lemak sehat karena lemak ini baik untuk tubuh. Contohnya apa sih? Seperti minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan, minyak wijen, dan selai kacang tanpa gula tambahan. Yang kedelapan, mengunyah makanan pelan-pelan. Tahu nggak sih teman-teman, kalau makanan terlalu cepat, ini bisa menyebabkan tubuh mendapatkan asupan kalori berlebihan. Kenapa? Karena makan terlalu cepat membuat otak tidak mendapatkan waktu untuk mengirim sinyal rasa kenyang ke tubuh. Sementara, mengunyah makanan secara perlahan ini bisa membantu mencegah perut kembung. Jadi, kalau makanan tidak dikunyah dengan benar, tubuh pun akan kesulitan mencernanya dan kita beresiko mengalami masalah pencernaan seperti sembelit. Jadi nih ya teman-teman, coba deh untuk mengunyah secara perlahan agar perut nantinya nggak semakin buncit. Yang kesembilan, kalian harus mengelola stres. Saat stres nih teman-teman, tubuh itu memproduksi banyak hormon kortisol dalam darah. Jadi apa yang terjadi? Jadi kita nggak bisa mengendalikan nafsu makan maupun mengatur aktivitas kita dengan baik. Yang ada yang terjadi yaitu emotional eating, sehingga mengakibatkan kenaikan berat badan dengan cepat namun tidak disertai dengan olahraga yang teratur. Selain itu kita tahu kalau stres ini dapat menyebabkan masalah tidur ya teman-teman ya, seperti insomnia yang juga ini berperan dalam meningkatkan resiko perut buncit. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Intinya untuk menghilangkan perut buncit itu nggak bisa dilakukan secara instan, karena kuncinya itu terletak bagaimana teman-teman konsisten dalam menerapkan gaya hidup sehat. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk nonton video saya di nextnya ya teman-teman ya. Bye-bye!